Saya sebenarnya kasihan kalau melihat Natalius Pigai ini. Di usianya yang ke-45, dia seperti orang yang gak ada kerjaan atau benar-benar gak punya pekerjaan. Dulu dia dikenal sebagai salah seorang komisioner lembaga hak asasi manusia. Tapi itu dulu ya. Sejak tahun 2017 lalu jabatannya habis dan dia sekarang luntang-lantung gak jelas ngapain kecuali nge-tweet mencoba tetap eksis di dunia politik yang keras dan penuh dengan orang-orang baru yang lebih dikenal. Saya sendiri tahu nama Natalius Pigai itu bukan dari prestasinya, tetapi justru dari tweet-tweet sensasinya. Dia suka memainkan etnis daerahnya, yaitu Papua, untuk mempertahankan namanya. Dia terus mengkritik Jokowi soal pembangunan di Papua yang dia bilang hanya pencitraan belaka. Padahal baru di era Jokowi inilah Papua benar-benar dibangun, mulai dari jalan-jalan besar yang dulu hanya berupa tanah yang sulit dilewati kendaraan supaya ekonomi di Papua itu naik. Jokowi juga yang bersikeras menyamakan harga BBM di Papua sama dengan daerah lain hanya untuk supaya Papua tidak berbeda dengan daerah lainnya. Padahal sudah jelas secara bisnis Pertamina akan rugi karena infrastruktur di Papua belum terbangun dengan baik. Papua di era Jokowi benar-benar dimanjakan. Bahkan dana otonomi khusus untuk Papua itu sangat besar. Nilainya naik terus dari tahun ke tahun. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahkan sudah menganggarkan uang lebih dari 200 triliun rupiah untuk 20 tahun dana Otsus Papua supaya Papua bisa mengejar ketertinggalan mereka di bidang pembangunan. Pemerintah pusat hanya menyediakan dananya. Tentu bagaimana penggunaannya itu diserahkan semua kepada warga Papua. Tapi Natalius Pigai itu tutup mata dengan semua niat baik itu. Dia terus menyerang kebijakan pemerintah pusat dengan membawa-bawa masa lalu Papua yang memang pahit sejak zaman Soeharto berkuasa. Saya kira dulu itu Natalius Pigai benar-benar peduli terhadap daerahnya. Tapi lama-lama saya melihatnya dia hanya menjual kesusahan supaya dapat perhatian dan ya mungkin saja supaya dia dapat kerjaan. Sensasi yang terbaru yang dibuat oleh Natalius Pigai adalah masalah rasisme. Kalau masalah rasisme, Pigai ini sebenarnya sudah kenyang. Dia sering diejek banyak orang karena fisiknya dan pintarnya dia memainkan narasi ejekan itu dengan dibenturkannya ke etnis daerahnya. Dulu dia pernah berantem sama Abu Janda. Itu bisa dia benturkan secara halus dengan masalah di daerahnya. Sehingga orang-orang akhirnya melihat kalau permasalahan antara Abu Janda dengan Pigai itu bukan sebatas masalah mereka berdua, tetapi sudah menjadi masalah warga Papua secara keseluruhan. Tapi untung saja masalah pribadi itu tidak meluas karena tingkat pendidikan di Papua juga sudah naik. Sudah banyak orang pintar karena adanya internet. Sehingga mereka yang di Papua nggak gampang lah diprovokasi dengan kata-kata yang rasis atau rasisme. Tetapi Natalius Pigai nggak menyerah. Mumpung lagi ada panggung besar PON ke-20 di Papua, dia kembali memainkan narasi rasis. Di tweetnya yang terbaru, Natalius Pigai menulis, "Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan." Begitu bunyi tweetnya Natalius Pigai. Tweet ini jelas sangat berbahaya karena ini bisa menimbulkan penafsiran berbeda dari pembacanya. Dan penafsiran terbesar dari pembacanya adalah bahwa Natalius Pigai sedang mengadu domba warga Jawa Tengah dengan orang Papua. Bahkan dia menggunakan kata bunuh rakyat Papua untuk membangkitkan sentimen masa lalu akibat rezim Soeharto yang dia timpakan seluruhnya kepada etnis Jawa Tengah. Kalau dibiarkan, bisa jadi orang Papua yang ada di Jawa Tengah dan orang Jawa Tengah yang banyak tinggal di Papua akan menjadi korban rasisme
Padahal mereka selama ini hidup dengan aman dan saling berkomunikasi dengan baik tanpa ada masalah dengan perbedaan ras mereka. Dan cuitan Pigai ini bisa dimanfaatkan oleh orang tertentu untuk membakar persaudaraan yang selama ini terjaga dengan baik di antara etnis Jawa Tengah dan juga masyarakat Papua. Untung saja gak ada yang terpengaruh dengan cuitan Pigai. Warga Jawa Tengah senyum-senyum aja dengan santai tanpa harus marah dan takut dengan provokasi Pigai. Warga Papua juga aman-aman saja karena mereka sedang giat bekerja menaikkan ekonomi mereka dengan memanfaatkan infrastruktur yang sedang dibangun oleh pemerintah. Provokasi Pigai sama sekali nggak berpengaruh pada mereka ya. Bahkan warga Papua banyak yang menyerang Pigai sebagai provokator. Beberapa mahasiswa di Papua pada waktu pembukaan PON kemarin mendatangi Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, sekedar ingin menyampaikan salam dan mengatakan bahwa Natalius Pigai tidak berarti untuk mereka. Pigai itu merasa dirinya adalah pahlawan orang Papua. Dia berhalusinasi kalau dia adalah The Avenger yang akan membawa Papua menuju kesejahteraan. Padahal dia juga gak berbuat apa-apa, cuman nge-tweet doang sambil malas-malesan. Pigai sedang bermimpi dia menjadi Raja Papua hanya dengan rebahan tanpa niat untuk turun ke lapangan. Dia terus menjual nama hak asasi manusia untuk kepentingan dirinya sendiri.